건 안 사겠네. 예를 들면 후지와라. Film ini bertemakan ketika Korea dijajah oleh Jepang. Saat itu seorang gadis bernama Okju melakukan perpisahan dengan keluarganya. Ia berangkat menuju rumah seorang bangsawan Jepang untuk menjadi seorang pelayan. Okju bisa mendapat lowongan pekerjaan di rumah tersebut karena rekomendasi dari seorang pria bernama Pangeran Fujiwara. Sesampainya di rumah yang dituju, ia disambut oleh seorang kepala pelayan bernama Sasaki. Saat di sana, namanya langsung diganti menjadi Tamako, karena semua yang berada di rumah tersebut harus bernuansa Jepang, termasuk saat berbicara. Tamako harus menggunakan bahasa Jepang. Sebenarnya, rumah ini bukanlah rumah orang Jepang, tapi seorang pria tua Korea bernama Kouzuki. Ia adalah seorang mantan penerjemah pasukan Jepang yang mengkhianati Korea dan memilih berpindah kewarganegaraan menjadi Jepang. Setelah menikahi seorang anak bangsawan Jepang dan harta warisan istrinya tersebut, ia ubah menjadi sebuah perpustakaan khusus, koleksi buku-buku langka. Selanjutnya, Tamako diantar ke kamar tidurnya yang berhadap-hadapan dengan kamar seorang gadis keponakan Kouzuki. Tamako bertugas menjaga dan melayani gadis tersebut. Tiba-tiba, gadis itu berteriak ketakutan. Tamako langsung berlari menuju kamar gadis itu dan menenangkannya. Gadis ini bernama Hideko. Ia adalah anak yatim yang dibesarkan oleh Kouzuki. Dan Hideko ini adalah keponakannya Kouzuki yang ia besarkan untuk ia nikahi dengan tujuan mengambil alih harta warisan Hideko dari ayahnya yang kaya raya. Keesokan harinya, Tamako sarapan bersama para pelayan yang lain. Setelah sarapan, Tamako dipanggil menghadap Hideko, tapi saat Tamako beranjak, sepatunya disembunyikan oleh pelayan yang lain. Karena Sasaki telah menunggu, Tamako terpaksa menghadapi Hideko dengan sepatu cuma sebelah. Tamako langsung mengenalkan dirinya pada Hideko dengan menunjukkan sebuah surat rekomendasi dari majikan lamanya. Tamako membacakan surat tersebut, tapi ternyata Tamako tak bisa membaca. Bahkan, ketika Hideko menuliskan sebuah tulisan Korea, Tamako tidak bisa membaca tulisan tersebut alias benar-benar buta huruf. Untungnya hal tersebut tak masalah buat Hideko, karena ia hanya ingin Tamako jujur. Mau mencuri pun tak masalah. Yang penting jangan pernah berbohong pada Hideko. Melihat Tamako hanya mengenakan sebelah sepatu, Hideko memberikan sepasang sepatunya untuk Tamako. Lalu setelah memberikan sepatu itu, Hideko pergi menuju perpustakaan untuk kembali membaca. Saat Hideko telah pergi, sifat kampungan Tamako muncul. Ia memeriksa semua barang-barang Hideko dan mencoba memakai barang-barang tersebut. Saat siang hari, Tamako mendatangi perpustakaan untuk menjemput Hideko. Saat di sana, ia melihat Hideko duduk di hadapan Kouzuki yang melatihnya membaca, dan juga seekor ular tepat di hadapan Tamako. Tamako langsung terkejut dan pintu kembali ditutup. Setelah itu, Pangeran Fujiwara datang. Semua pelayan yang lain kegirangan menyambut pria itu. Pangeran tersebut langsung masuk mengunjungi Hideko. Dan Hideko benar-benar tidak malu melihat kehadiran si pangeran. Saat di ruang itu, Fujiwara menyapa Tamako karena ia yang merekomendasikan Tamako bekerja di sana. Karena Hideko berkata puas dengan pelayanan Tamako, Fujiwara akhirnya memberi sebuah uang koin pada Tamako sebagai tips. Fujiwara memanggil Tamako datang ke kamarnya. Saat di kamar itu, tiba-tiba Fujiwara lompat setelah pelayan yang satu lagi pergi, dan Tamako melempar koin palsu yang diberikan Fujiwara tadi. Dan kita kembali dibawa ke beberapa minggu sebelumnya. Nama asli Tamako ini adalah Nam Sukhi. Ia dibesarkan oleh seorang penipu ulung dan juga pencuri. Tapi walaupun kelompok ini penipu ulung, mereka merawat anak-anak bayi yang ditemukan di jalan yang sengaja dibuang oleh orang tua mereka, dan ibunya Sukhi ini adalah salah seorang dari anggota kelompok ini. Ia tewas digantung setelah kedapatan mencuri. Fujiwara datang ke tempat tinggalnya Sukhi. Ia juga salah satu anggota kelompok tersebut. Fujiwara ini adalah orang Korea asli, tapi menyamar sebagai bangsawan Jepang karena mirip orang Jepang. Fujiwara berkata
kalau ia mendapat sebuah pekerjaan memalsukan buku-buku langka milik Kozuki, dan menurut info yang didapat, Kozaki berniat menikahi keponakannya sendiri untuk menguasai harta warisan keponakannya tersebut. Karena Fujiwara mengetahui Kozuki ini mengkhianati negaranya dan ingin menikahi keponakannya sendiri, ia berencana merebut harta warisan tersebut dengan mendekati dan menikahi Hideko. Namun, Sukhi bertugas menjadi pelayan pribadi Hideko, sembari mempengaruhi Hideko agar menerima lamaran Fujiwara. Dan setelah berhasil mendapatkan harta warisan tersebut, Hideko akan dibuang dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kembali lagi ke Tamako, Fujiwara memberi kode pada Tamako. Dia harus makin gencar mempengaruhi Hideko agar jatuh cinta pada Fujiwara dan mencari cara agar mereka bisa berduaan. Lalu setelah itu, Fujiwara menitipkan sebuah kado untuk Hideko, sebuah anting spinal biru. Tugas Fujiwara di rumah itu sebagai guru lukis untuk Hideko. Karena selain membaca, Hideko juga diharuskan belajar melukis. Karena semuanya berhubungan dengan profesi Kozuki. Saat belajar melukis itu, Tamako juga berada di ruangan itu belajar menulis. Lalu karena Hideko telah mulai menunjukkan kode-kode malu-malu ketika didekati Fujiwara, dia langsung mengambil sebuah apel dan berkata sudah hampir matang, yang artinya Tamako harus mencari cara agar Hideko bisa berduaan dengan Fujiwara. Setelah itu, Fujiwara sedang duduk minum teh berduaan dengan Hideko. Tamako yang sedang berada di halaman mengintip mereka dari jendela. Melihat Tamako mengintip, Fujiwara mulai memainkan tangannya, meraba-raba bahu dan paha Hideko. Melihat penampakan itu, berasa ada yang aneh. Ia merasa tak rela Hideko jatuh ke tangan penipu seperti Fujiwara. Dan dalam kata lain, Tamako jatuh hati pada Hideko alias cemburu. Selanjutnya, Fujiwara membawa Hideko melukis di atas bukit, diikuti Tamako yang membawa peralatan karena ingin berduaan. Fujiwara menyuruh Tamako mengambil cat minyak yang ketinggalan. Tamako yang tak rela meninggalkan Hideko berduaan dengan Fujiwara, ia langsung berlari sekencang-kencangnya mengambil cat tersebut di ruangan Hideko dan kembali berlari menuju bukit. Tapi sampai bukit, Tamako mendapati Hideko sedang bercumbu mesra dengan Fujiwara. Ia melihat Hideko duduk di pangkuan Fujiwara. Tamako lalu berlari sekencang-kencangnya meninggalkan bukit itu, berharap semua pikiran tentang hidupnya menghilang. Saat malam hari pun, Tamako masih terbayang apa yang ia lihat di siang hari yang membuat matanya tak bisa terpejam. Dan pada saat itu, listrik rumah padam. Hideko yang ketakutan memanggil-manggil Tamako menggunakan lonceng. Tapi Tamako yang masih galau tak mempedulikan panggilan tersebut, sampai akhirnya ia memutuskan pergi ke kamar Hideko. Tamako memasuki kamar Hideko dengan ekspresi jutek. Hideko meminta Tamako tidur di sampingnya, karena Hideko merasa ketakutan. Hideko mulai bercerita kalau Fujiwara melamar dirinya dan mengajak kabur ketika Kozuki pergi ke tambang emas. Tamako hanya diam mendengar curhatan Hideko. Lalu Hideko mulai bertanya pada Tamako apa yang diinginkan laki-laki. Hideko benar-benar masih polos apa yang diinginkan laki-laki ketika malam pertama. Karena Tamako bingung menjelaskannya, ia mengambil sebuah permen lollipop lalu memakan permen tersebut. Setelah itu, ia mulai menciumi Hideko dan mereka berdua merasakan getaran yang sama-sama menikmati. Keesokan harinya, Hideko kembali belajar melukis dengan Fujiwara, dan Tamako juga berada di sana sebagai model lukisan. Sembari belajar menulis, Fujiwara mulai memainkan tangannya meraba Hideko. Karena dipaksa, Tamako spontan langsung berdiri ingin marah, tapi tak bisa. Seusai melukis, Fujiwara mengajak Tamako ke taman berdua. Fujiwara memarahi Tamako karena tak juga mengerti ketika diminta ditinggalkan berdua dengan Hideko. Tamako yang telah jatuh hati pada Hideko berkata agar Fujiwara jangan terlalu memaksa Hideko. Dan setelah itu, dia pergi meninggalkan Fujiwara sendirian. Pada malam hari, Tamako sedang memijit-mijit Hideko. Tamako kembali menjalankan misinya mempengaruhi Hideko
agar membuka hatinya untuk Fujiwara dan mulai memuji-muji Fujiwara, seakan-akan Fujiwara benar-benar mencintai Hideko. Tapi Hideko berkata, kalau ia tak mencintai Fujiwara, ia menyukai orang lain yang tak lain dan tak bukan adalah Tamako. Tapi Tamako yakin kalau Hideko telah jatuh hati pada Fujiwara. Hideko yang tak terima, ia langsung menampar Tamako. Ia sudah menunjukkan perasaannya, tapi Tamako masih tak mengerti, sehingga Hideko emosi. Tamako keluar dari kamarnya. Hideko waktunya menerima lamaran Fujiwara, dengan syarat Tamako harus ikut mereka kabur ke Jepang setelah Kouzuki berangkat ke tambang emas selama seminggu. Tamako diam-diam pergi meninggalkan rumah tersebut berjalan kaki menuju danau. Dan di sana, Fujiwara telah menunggu mereka dengan menggunakan sebuah sampan, dan mereka akhirnya berhasil kabur dan menaiki kapal yang berlayar menuju Jepang. Setelah itu, mereka bertiga berangkat menuju sebuah pegunungan. Di sana, terdapat sebuah penginapan yang telah disiapkan Fujiwara sebagai tempat persembunyian. Dan beberapa hari setelah itu, pernikahan siri antara Fujiwara dan Hideko akhirnya dilaksanakan. Dan pada malam hari setelah pernikahan itu, Hideko menyiapkan diri melaksanakan malam pertama yang dibantu oleh Tamako. Hideko berniat meninggalkan kamar itu. Hideko masih tak rela Tamako meninggalkannya. Ia pun langsung menciumi bibir Tamako. Tapi Tamako yang tak ingin menggagalkan rencana Fujiwara, ia pun melepas ciuman itu dan pergi meninggalkan kamar tersebut. Dan mulailah Hideko bercumbu dengan Fujiwara. Tamako mulai gelisah mendengar desahan malam pertama Hideko. Keesokan paginya, Tamako kembali mendatangi kamar Hideko dan terlihat bercakan darah perawan Hideko yang berserakan di atas kasur. Setelah pernikahan itu, Fujiwara meninggalkan penginapan tersebut dengan alasan mengurus surat-surat nikah dan warisan Hideko. Tapi hari demi hari Hideko mulai makin terkena. Psikisnya makin terganggu dan mulai bertingkah aneh. Dan parahnya lagi tanpa sepengetahuan Tamako, Fujiwara membayar pemilik penginapan agar mengawasi mereka. Takutnya mereka kabur. Beberapa minggu setelah itu, Fujiwara kembali ke penginapan membawa sebuah tas berisi uang. Dan ia memberikan uang tersebut tepat di hadapan Hideko yang membuat Hideko benar-benar syok. Lalu dua orang petugas kesehatan datang. Mereka adalah petugas rumah sakit jiwa. Fujiwara melaporkan kalau Hideko menjadi gila dan harus dirawat. Dan para petugas ini melakukan sesi tanya jawab dengan Tamako sebagai pelayan pribadi yang kebetulan sedang memegang anting Hideko. Tamako berkata kalau Hideko harus digulung karena jiwanya benar-benar labil dan bisa menyakiti orang sehingga Hideko akhirnya dibawa oleh petugas tersebut. Hideko akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa didampingi Tamako dan Fujiwara. Saat di sana, Hideko mengenakan pakaian pelayan dan Tamako mengenakan pakaian Hideko. Karena sebelumnya Hideko mengajak mereka bermain pelayan dan majikan. Setelah memberikan pelukan perpisahan, tiba-tiba Hideko berjalan keluar pekarangan sakit jiwa tersebut dan Tamako ditahan oleh petugas rumah sakit jiwa. Jadi ternyata Hideko mengarang cerita kalau Tamako lah yang sakit jiwa. Ia mengarang cerita kalau Tamako adalah Hideko yang asli, yang berpura-pura menjadi pelayan karena gangguan jiwanya, dan sebaliknya Hideko adalah Tamako yang menjadi pelayan selama ini. Kemudian kita masuk ke masa lalu versinya Hideko. Hideko ambil alih hak asuhnya sejak berusia 5 tahun. Ia dirawat oleh adik ibunya dan juga Sasaki. Dan Sasaki ini adalah mantan istrinya Kouzuki yang ia ceraikan ketika akan menikahi putri seorang bangsawan Jepang. Jadi ikut dibesarkan dengan didikan keras dan setiap hari ia diajarkan membaca buku-buku dewasa atau cerita dewasa yang dikumpulkan Kouzuki dari seluruh dunia. Bibinya Hideko bekerja sebagai pembaca buku. Hideko menyuruh bibinya membaca buku-buku tersebut dengan intonasi dan irama yang membuat para pendengarnya merasa dan tertarik akan membeli buku-buku tersebut pada Kouzuki. Suatu hari, bibinya Hideko mencoba melarikan diri karena tak tahan lagi disiksa. Tapi percobaan kabur itu gagal. Ia pun akhirnya disiksa dan memilih bunuh diri di pohon sakura, tepat di depan kamar Hideko.
Seiring berjalannya waktu, Hideko menjadi gadis dewasa. Ia yang menggantikan dirinya membaca buku cerita sembari ditonton oleh orang-orang kaya Jepang, yang berarti Hideko ini sebenarnya bukanlah gadis yang polos, dan Fujiwara yang berpura-pura menjadi bangsawan Jepang menghadiri pembacaan buku tersebut. Ia datang sebagai tukang pemalsu barang. Jadi ia menawarkan kemampuan menduplikatnya pada Kouzuki, yang baginya buat tiruan semua buku-buku koleksinya. Saat melakukan negosiasi dengan Kouzuki, Fujiwara berkata kalau seorang wanita harus bisa menggambar dan melukis, sehingga Kouzuki memutuskan Hideko harus belajar melukis dengan Fujiwara. Suatu malam Fujiwara menemui Hideko. Ia mengatakan tujuannya mendatangi rumah tersebut adalah berniat ingin menikahi Hideko, yaitu menguras habis hartanya, tapi karena mustahil untuk mendapatkan hati Hideko, ia mengajak Hideko mengatur pelarian agar Hideko bisa terbebas dari pamannya. Kouzuki mengajak Hideko melakukan kawin kontrak dan harta warisannya akan dibagi dua. Sebagai kado pernikahan, Fujiwara akan memberikan sebuah racun untuk membunuh Kouzuki. Mendengar tawaran membunuh Kouzuki, Hideko mulai berpikir ulang dan penasaran dengan strategi yang akan dilakukan Fujiwara. Akhirnya dia ikut tertarik dengan rencana Fujiwara. Ia meminta Fujiwara mencarikan seorang gadis yang benar-benar polos yang akan menggantikannya ketika dibuang ke rumah sakit jiwa, yang tak lain dan tak bukan adalah Tamako atau Sukhi. Dan ketika nama Hideko telah terkubur selamanya di rumah sakit jiwa, ia akan membuat identitas baru dan menjalani hidup bebas sebagai orang yang baru. Dan disinilah kisah kedatangan Tamako dimulai. Jadi Hideko mengatur semuanya dari awal. Ia berpura-pura ketakutan. Ketika Tamako memperkenalkan diri, ternyata Hideko telah mengetahui kalau Tamako tidak bisa membaca. Bahkan, ketika seorang pelayan mengambil sepatu Tamako, semua ulahnya Hideko. Ia tak ingin Tamako merasa tak betah berada di rumah tersebut. Saat Fujiwara memberikan sebuah kado anting pada Tamako, anting tersebut adalah anting miliknya Hideko. Fujiwara dan Hideko benar-benar mengatur semuanya, yang membuat Tamako percaya kalau Fujiwara memang berniat menikahi Hideko dan menguras habis hartanya. Di awal mereka kabur ke Jepang dan melangsungkan pernikahan, tapi tanpa sepengetahuan Fujiwara. Setelah mengantarkan Tamako ke rumah sakit jiwa, jadi Fujiwara pergi makan-makan di restoran. Dan setelah memberikan identitas baru pada Hideko, Fujiwara mengajak Hideko kabur ke Belanda dan menikah ulang di sana. Di sisi lain, entah apa yang terjadi rumah sakit jiwa tempat Tamako ditahan, tiba-tiba kebakaran berkat bantuan rekan-rekan penipunya. Saat seisi rumah sakit panik karena api membesar, Tamako diam-diam melepas golnya dengan tusuk konde yang ia pakai saat semua petugas menyuruh semua pasien menyelamatkan diri. Diam-diam, ia menggunakan masker yang diberikan rekan penipunya, lalu kabur keluar dari rumah sakit tersebut. Kembali lagi ke Hideko di hotel, Hideko merencanakan malam pertama dengan Fujiwara. Tapi sebelumnya ia meneteskan racun atau obat penenang yang diberikan Fujiwara sebagai kado pernikahan dalam segelas anggur yang disiapkan Hideko. Saat memasuki kamar Fujiwara, Hideko mulai merayunya untuk kembali bercinta, tapi setelah sekian lama, anggur tersebut masih belum diminum oleh Fujiwara. Mungkin ia sadar anggur tersebut ada obat penenangnya. Karena tak ada cara lain lagi, Hideko memutuskan memasukkan anggur tersebut ke mulutnya dan mentransfer anggur tersebut ke mulut Fujiwara. Ketika mereka berciuman, sampai akhirnya Fujiwara pingsan. Karena Fujiwara tepar dan tak sadarkan diri, jadi Hideko mengambil paspor dan semua uang yang ada di sana, dan dia juga mengambil beberapa pakaian milik Fujiwara. Dan setelah mengambil uang tersebut, Hideko berjalan pergi. Tamako telah menunggu kedatangannya. Hideko membuat identitas baru. Ia menyamar sebagai laki-laki dan mengganti namanya menjadi Gopondol, menggunakan paspor yang diambil tadi dan kabur menuju Shanghai. Hideko dan Tamako bersenang-senang berdua, bercinta di kapal menuju Shanghai.